kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu sabar dan begitu sayang dan begitu cinta kepada kami. Di tengah semua kebodohan kami yang tidak mengerti akan hatimu dan rencanamu, Engkau Tuhan yang terus membimbing kami. Dan apa yang Engkau janjikan yaitu Roh Kudus yang sudah sekian lama tinggal di hati dan hidup kami. Sungguh Roh Kudus Engkau penolong yang ajaib. Malam hari ini hamba berdoa, berikan roh pengertian kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan kami belajar sesuatu malam ini. Sebab kalau kami tidak bisa belajar, kami tidak akan tumbuh, kami tidak akan bergerak maju, dan kami tidak akan bisa menyelesaikan apa yang harus kami tuntaskan. Kami tahu tidak ada yang kebetulan. Semua kami ada karena Engkau yang membawa kami ke tempat ini. Dan malam ini kami ada di sini oleh karena apa yang Engkau rencanakan akan Engkau masukkan di hidup kami. Roh Kudus tolong kami sebagaimana Engkau tolong hamba-Mu ini. Berikan roh pengertian ada pada anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Sehingga hidup kami menyukakan akan hati-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara sekalian, belajar itu dari dua hal. Yang pertama, Anda belajar, kita semua belajar dari yang namanya keberhasilan. Tapi kita juga akan sangat banyak belajar dari yang namanya kegagalan. Saudara, saya pernah ketemu dengan seorang ibu dan dia seorang hamba Tuhan. Dia punya suami dan dia punya anak-anak. Setiap kali hamba Tuhan ini, ibu ini khotbah, pada mulanya saya sangat diberkati. Tetapi lama-lama setelah saya mendengarkan dia khotbah, tiap dia menyampaikan firman, saya frustrasi. Ayo. Pada mulanya kalau saya mendengar dia menyampaikan firman, saya diberkati. Tapi lama-lama ketika saya mendengarkan dia khotbah, saya frustrasi. Satu hari saya ngomong itu dengan teman saya dan mereka bertanya, dia bertanya, kenapa kamu frustrasi? Saya bilang sederhana. Tiap kali dia khotbah, dia mulai cerita keluarganya. Dia punya beberapa orang anak, dan setiap kali dia cerita tentang anaknya, saya berkata begini, wih, ini sudah mirip Yesus, dua-dua, tiga-tiganya. Anaknya tiga. Saya bilang mirip Yesus ini, anak-anaknya mirip Yesus. Tidak ada cacatnya, tidak ada salahnya, tidak ada konyolnya, tidak ada dosanya. Coba Anda bayangin kalau saudara punya anak, ada hamba Tuhan, tiap kali khotbah dia cerita, anaknya lebih dari malaikat. Dosa datang aja sudah baunya nggak enak, langsung kabur. Sementara Anda melihat anakmu berkubang dengan dosa. Sekolahnya pinter-pinter, jenius, sekolah anak saudara, haleluya. Coba Anda bisa bayangkan, kalau itu terjadi saudara. Makin lama saya berkata begini, Tuhan, jelas kalau dia di sorga, kami semua di neraka ini. Karena keadaannya berbeda. Sebetulnya di mana masalahnya? Seringkali orang lebih suka ceritakan sebuah keberhasilan dan menghindar untuk cerita yang namanya sebuah perjuangan dan kegagalan. Dan kita berpikir bahwa kalau kita bicara soal keberhasilan, maka orang akan diberkati. Saya berkata iya sih. Tetapi satu sisi orang bisa kemudian punya sebuah persepsi bahwa kehidupan itu yang benar adalah yang seperti orang itu. Selalu berhasil, tidak pernah ada gagalnya, tidak pernah buat kesalahan,
tidak pernah buat kekonyolan. Padahal saya mau berkata kepada saudara, percayalah, nobody's perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Sehebat-hebatnya orang itu, pasti ada kelemahan dan kesalahan dan kebodohannya. Jadi hari ini saya mau cerita dengan saudara, bukan sebuah story keberhasilan, tapi story tentang bagaimana Tuhan mengkoreksi sesuatu. Dan saya terus terang, saya mau berkata kepada saudara, saya cukup ngeri sih dengan pengalaman seperti ini. Tapi sisi lain karena saya melihat cintanya Tuhan, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan kalau Anda bisa menangkap dengan hatimu, akan luar biasa. Nah, saudara sekalian, saya mulai dengan statement ini. Suatu kali Tuhan Yesus berkata begini dalam Injil Yohanes, "Kamu adalah sahabat-sahabatku, kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan." Saya mau ulang nih. Tuhan berkata, "Kamu adalah sahabat-sahabatku, kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan." Saudara, lalu kemudian di ayat berikutnya, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku memanggil kamu sahabat." Siapa yang ingin dipanggil Tuhan sahabat? Lambaikan tangan saudara. Ada lagunya kan? I am the friend of God. Saudara sekalian, saya baru kedatangan tamu. John Avans ini baru selesai 3 hari di Semarang. Lalu kemudian saya punya kesempatan untuk bicara dengan dia sendiri sebelum ibadah. Kami ngobrol cukup lama, kami tidak ngomong keuangan, kita ngomong firman dan sebagainya. Lalu kemudian dia cerita, baru-baru ini ada seorang hamba Tuhan yang punya gereja besar di Amerika bertanya kepadanya. Kalau Anda pernah dengar namanya Creflo Dollar. Pendeta ini bertanya kepada John Evans ini, dia berkata begini, "Brother John, umurmu berapa?" Dia berkata, "Nanti bulan Mei umurku 79. Terus kemudian dia bertanya, "Terus apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu mau ngapain sekarang dengan umur 79? Lalu kemudian saya mendengar dia menjawab berkata begini, "Masa tahun-tahun hidupku, masa lampau hidupku, pasti lebih panjang daripada masa depan hidupku. Sebab," dia berkata, "aku sudah melewati hampir 79 tahun, dan rasanya tidak mungkin aku melewati 80 tahun ke depan dengan usia yang ada sekarang." Dan dia berkata, "Selama ini aku sudah keliling seluruh dunia menyampaikan firman Tuhan, dan aku dikenal sebagai hamba daripada Tuhan Yesus." Lalu dia berkata, "Di usiaku yang sekarang ini, aku mau kejar dia, aku mau kenal dia, sebab nanti kalau aku pulang ke surga, aku pengen pulang sebagai sahabatnya Yesus." Saudara sekalian, statement itu menurut saya ajaib sih. Dan saya tahu di Alkitab ada orang-orang yang mendapat sebutan sahabat Allah, Abraham di antaranya. Tapi saya belajar sesuatu dari istilah itu. Saudara, Tuhan yang saya kenal, yang saya sembah, Tuhan yang membimbing dari sangat muda kita dipimpin Tuhan step by step untuk kenal apa yang Dia mau. Tapi rupanya ada satu level, ada satu titik, di mana kalau kita melakukan sesuatu yang tidak Dia sukai, ini saya ngomong terus terang nih, Tuhan itu bisa diam, saudara. Dan diamnya berkata begini, "Aku tidak suka. Karena aku tidak suka, maka aku tidak bersama dengan kamu waktu kau mengerjakan itu." Dan dia seperti berkata, "Selama kamu tidak mengerti di mana kesalahanmu, selama kamu tidak mengerti di mana yang aku mau, aku diam."
Dan dia Tuhan yang adil. Aspek-aspek lain yang dia berkata, oke, aku bersama dengan engkau. Tapi engkau bawa aku ke tempat itu, no way, tidak. Dan dia tidak punya kewajiban atau keharusan untuk datang kepada kita dan ngomong, lu salahnya di sini. Enggak. Anda mungkin bertanya, Pak, Bapak ini sebetulnya mau cerita apa? Saudara, tahun 2012, hampir 3 tahun yang lalu, kami melakukan pemancangan tiang pancang pertama sebelum acara Bahtera untuk membangun 2 hal. Satu, kami bangun rumah Shalom. Yang kedua, kami ingin bangun waktu itu rumah sakit. Rumah Shalomnya jadi, rumah sakitnya terbengkelai. Dan saya ngomong jujur apa adanya, sudah 9 bulan berhenti total. Dan sekian bulan sebelumnya berhentinya pelan-pelan. Masih ada progresnya dikit-dikit, terus mati total 9 bulan yang lalu. Saudara, kalau Anda punya proyek dan kemudian berhenti total selama 9 bulan, jangan Anda berpikir bahwa itu tidak mengerikan. Sebab itu berarti banyak. Saudara harus mempertanggungjawabkan kepada jemaat. Saudara toh ingin semua yang Tuhan tugaskan selesai. Kalau Anda punya problem seperti itu, saya berkata itu masalah besar. Dan yang aneh, dalam kurun sekian waktu lamanya, lebih dari setahun, tiba-tiba passion saya terhadap yang namanya rumah sakit itu hilang. Kalau Anda ingin membangun sesuatu, Anda sudah mulai melakukannya, pembangunan sudah sebagian dimulai, tiba-tiba berhenti di tengah jalan, dan passionmu hilang. Mau apa? Saya cerita ini supaya Anda tidak hanya mendengar success story, tapi saudara mendengar kenyataan dalam perjalanan hidup dengan Tuhan. Kalau Anda berpikir saya tidak pernah gagal, saya cerita kegagalan hari ini. 9 bulan itu proyek berhenti total. Nah, selama itu berhenti, hati saya terus bertanya, Tuhan, arahmu mau kemana? Mengapa ini berhenti? Ajaib, dia diam saja. Dan itu merupakan pergumulan yang terus terang setiap hari. Tiap kali saya lewat kompleks itu, hati saya kayak diiris, saudara. Berhenti total. Belum orang bersuara berkata, mana katanya kehendak Tuhan? Mana katanya bangun rumah sakit? Dan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya berhenti malah pembangunannya. Besi-besinya mulai berkarat. Ditumbuhi oleh tanaman liar, berhenti total. Anda boleh lihat di Semarang. Jangan sekarang, lebih baiklah. Tidak membangun iman sama sekali. Tapi kalau Anda tidak percaya, itu kenyataan yang saya alami. Tapi sisi yang lain, semua pekerjaan Tuhan yang lain luar biasa. Lusa ya, Rabu saya putarkan klipnya. Kami baru pulang dari Papua selama 2 hari. Dan dalam 2 hari kita membaptis 3.000 jiwa. Dalam 2 hari 3.000 dimenangkan. Terima kasih buat semua support Anda untuk pelayanan Papua. Ministry yang lain berkembang bagus sekali. Gedung sekolah selesai. Kita membantu hamba-hamba Tuhan, saya memberi laporan 16 sudah dikerjakan. Gereja dan pastori. Nanti setelah firman saya tunjukkan klipnya. Semua yang dia perintahkan, kita kerjakan, jadi diberkati Tuhan. Rumah sakit, tidak terjadi apa-apa, saudara. 9 bulan berhenti total. Menurut saya sebetulnya sudah mulai mati suri
lebih dari setahun. Dan yang paling parah 9 bulan terakhir, total berhenti. Saudara, tapi saya percaya Tuhan itu melihat sikap hati kita. Pada waktu sikap hati kita berontak, itu akan masalah. Kalau sikap hati kita berkata begini, aku akan cari cara supaya ini jadi. Saya mau beritahu saudara, akan tambah parah. Saya suka lagunya Pilar itu. Dengan tinggal tenang dan tetap percaya. Gimana lagunya? Ku kan tetap tenang dan tinggal percaya. Wah, itu keren. Kalau bisa begitu keren. Tapi saya mau beritahu saudara begini, ini simple. Saudara, kalau Anda ngangkat ember diisi pasir 20 kilo. Kalau saya berkata, tolong dari mimbar ini ember isi pasir taruh di pintu depan. Anda angkat, jalan dengan cepat, nyampe sana, selesai, berkeringat sedikit. Tapi kalau beban 20 kilo ini saya berkata, tolong diangkat 3 jam aja di sini. Apa yang terjadi saudara? Beban itu makin jam akan makin berat. Semua yang berhenti itu membuat jadi berat. Dan saya berkata, itu kira-kira setahun lebih. Ditambah dengan urusan saya pernah cerita soal jantung dan sebagainya itu, nambah saudara. Nah, ini gawatnya nih ya, kalau Anda bergaul dengan Ibu Iin. Ini alarm made in China. Bukan Cina itu jelek, tapi ya yang kualitas bawah gitu. Ini kalau sudah nangkep sesuatu yang tidak bagus, bunyinya kuak, 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 kuak. Kalau saya tanya apa? Pokoknya Tuhan gak suka. Kenapa gak suka? Tuhan masih ngomel. Kenapa kalau sama kamu ngomel ya, sama aku kok baik-baik ya? Saudara, kadang-kadang Anda berhadapan dengan keluarga nabi-nabi yang juga ngertinya sepotong. Kadang-kadang saya teriak, ngomong dong yang jelas. Ini di mana masalahnya? Ya nggak tahu, pokoknya dia ngomel terus. Kok kalau sama kamu ngomel sama aku baik-baik ya? Berarti kamu sering ngomel ya sama dia, nah, gitu. Tapi nggak ketemu. Tapi saya mau beritahu saudara, itu frustrasinya luar biasa. Pokoknya nggak betul di mana? Ya nggak tahu. Saudara, kalau Anda mengalami posisi seperti itu, seperti Anda bangun rumah nih, atapnya nggak bisa dipasang, mau Anda isi apa? Dan kalau itu bangunan makin lama makin hancur. Dan saya ngalami total mungkin lebih dari setahun. Yang saya nggak bisa ngerti, saya bertanya Tuhan, kenapa bisa begini? Dan sejujurnya, mungkin saya nggak dengar. Tapi buat saya sejujurnya, sepertinya dia diam. Belakangan, Roh Kudus itu ajaib sih memang. Dia berkata, kalau Tuhan panggil kamu sahabat, maka requirement-nya, syaratnya adalah kamu kenal apa yang dilakukannya dan kamu kenal hatinya. Kalau sampai kamu tidak mengenali hatinya, ya begitu. Maka dia akan berkata, aku tunggu sampai kamu kenal yang aku mau. Dan seringkali kondisi seperti itu lebih memicu kita untuk jengkel dan marah. Semakin kita marah, semakin jauh. Dan pada waktu kita berkata, Tuhan tolongi, ini apa yang terjadi? Itu pun
Tidak ada kewajiban Tuhan untuk segera bicara kepada Anda dan saya. Dan masa tengah waktu yang seperti itu, saya belajar itu sesuatu yang sangat menentukan sekali. Apakah sikap kita benar atau kita punya sikap hati yang salah, kalau itu keadaannya. Nah, saya mau berkata jujur dengan saudara, saya baru ngerti, ini pun belum utuh, Sabtu kemarin. Bayangin. Saya masih ingat, kemarin Jumat, karena Kamis baru balik dari Papua, secara badan luar biasa, ibadah itu kita kebut 2 hari full sekali. Sampai di Semarang sudah agak sore, badan sudah wah haleluya lah. Terus saya paksakan malam itu ketemu dengan Brother John, ya sebagai tuan rumah sopan-sopannya. Kami ngobrol sebentar, terus dia bilang aku mau balik hotel dan dia berkata boleh nggak besok kita ketemu jam 12. Akhirnya hari Jumat itu saya ketemu dengan dia. Kita ngobrol panjang lebar dan dia tidak tanya proyek apa, karena tahun lalu dia pernah tanya soal rumah sakit. Saya jawabnya juga dengan ogah-ogahan, dia ngerti bahwa hati passion saya nggak ada di situ. Nah kali ini datang kita nggak bahas soal kebutuhan keuangan atau apapun, kita nggak bahas. Tapi kemudian dalam bagian daripada kami sharing, ini saya belajar saudara ya. Anda kumpul dengan orang yang diurapi, Anda akan terbakar dan keluar pengurapanmu. Kalau saudara kumpul dengan orang yang kepahitan, yang keluar empedumu saudara. Ya serius, Anda bergaul dengan siapa, itu keluarnya akan seperti itu. Anda kalau bergaul dengan orang yang doyan makan dan lihat dia sedang makan, nafsu makanmu akan bangkit. Tapi kalau Anda lagi kumpul sama orang yang gak doyan makan, lagi kurusan, walaupun ada stick enak, Anda akan berkata, ini bakterinya kemana-mana, gua gak makan dah. Ya toh, Anda bergaul dengan siapa, itu yang akan muncul, di stir up, dibangkitkan dalam hidupmu. Nah, bagian daripada kita ngobrol itu, beliau cerita dengan saya sedikit tentang yang namanya batu putih. Nanti Rabu, kalau Tuhan izinkan, saya mau bagi tiap Anda batu putih. Bukan untuk jimat loh. Ntar Anda bawa-bawa jadikan kalung, jadikan akik di sini batu putih. Mentang-mentang zaman akik. Saudara, saya geser sedikit ya, nanti jangan hilang nih poin ini. Kalau saya lupa nanti ingatkan batu putih ini. Beberapa waktu yang lalu ketika Pendeta Konghi sedang dalam keadaan tertekan sekali, tolong doakanlah, ini belum selesai prosesnya. Dia sedang meresmikan akan penggunaan gedung yang disantek buat kebaktian. Dan Brother John Evans ini diundang untuk hadir dan dia terbang dari Amerika. Dan dia tidak membawa gift apa-apa buat Pendeta Konghi. Sampai di airport Changi, tentu tidak ketemu Lee Kuan Yew pada waktu itu. Dia lagi jalan di airport, dia melihat taman, dan di taman itu ada batu-batu putih yang ditaruh di pot-pot bunga. Tiba-tiba hatinya tergerak, dia ambil satu. Dia masuk ke toilet, dicuci di wastafel, dikeringkan dengan tisu, terus dia kantongi. Pada waktu kebaktian mau dimulai, Pendeta Konghi lewat, Brother John menyapa, Pastor Kong, Brother John, dipeluk saudara. Terus dia ambil batunya, dia berkata, sorry aku tidak membawa kamu apa-apa. Cuma Tuhan kok menggerakkan aku memberikan batu ini. Pendeta Konghi terbelalak, ini akik zaman abad keberapa? Kalau sekarang ya saudara kira-kira. Dan Pendeta Konghi ini antusias, wah ini mungkin batu akik Yerusalem, atau batu akik Gunung Hermon, ya toh? Atau batu akik Siberia. Dia berkata, Brother John, ini batu luar biasa.
Kadang-kadang orang luar tuh basa-basinya kebacut sih ya. Kalau kita kan orang Indonesia nggak terlalu basa-basi, cuma basi aja. Dan dia berkata, Brother John, ini luar biasa. Ini batu apa? Dari mana ini? Pasti precious. Brother John berkata, well, Pastor Kong katanya, jujur ini aku ambil di airport Changi. Ada pot, aku lihat batu putih, Tuhan berkata ambil. Terus karena kotor, aku cuci tadi di wastafel, di toilet di Changi. Dan Tuhan hanya berkata, berikan ini kepadanya. Pendeta Konghi cerita begini, saya itu antara bahagia atau marah sekali. Dia jauh-jauh datang, tidak bawakan aku batu dari Amerika, dari airport Changi. Dicucinya di WC pula. Tapi karena ya di ketimuran kita, oh thank you, sambil kesel. Gawat juga gua urusan pengadilan belum selesai dikasih batu. Batu itu dikantongin sama dia. Hari itu setelah acara ibadah semua selesai, dia di kantor siap-siap mau pulang, stafnya berkata, ada seorang pendoa dari Korea menunggumu di luar. Dia bilang, aduh, sudah capek pengen tidur. Ada pendoa lagi. Kenapa ya pendoa itu kadang-kadang datang di waktu tak tepat. Tapi dia berkata, oke lah aku mau ketemu sebentar. Dia keluar ketemu nyambut pendoa dari Korea. Dan dia tanya, ada apa saudara? Lalu orang Korea ini berkata, Pastor, saya datang ke sini disuruh Tuhan. Tuhan ngomong apa? Tuhan hanya berkata begini, kalau batu di saku celanamu aku tahu, aku juga tahu semua permasalahanmu. Loh, batu apa? Nemu batu Changi tadi saudara, yang dia kantongin. Sekarang batu itu kemanapun dia pergi dikantongi, bukan sebagai jimat, tapi kalau dia lagi tertekan, dia pegang batu itu. Tuhan, kau ngerti batu Changi ini. Tanpa tanda tangan Lee Kuan Yew, tapi ini batu luar biasa. Engkau ngerti yang di kantongku, engkau ngerti persoalanku. Itu soal batu putih. Jadi pada waktu itu kami ngobrol tentang batu putih, saudara. Nah, selesai cuman sedikit ngobrolnya, kita ngomongin yang lain dan sebagainya. Saya pulang, sore ada ibadah seperti biasa. Selesai ibadah pertama, saya melihat beliau kurang begitu sehat. Mungkin terbang terlalu jauh dan sudah seminggu di kota lain, terus kemudian ke tempat kami. Besok terbang ke Hong Kong, dari Hong Kong ke Filipina, baru pulang ke Amerika. Dia berkata, aku balik hotel aja. Dan hobinya itu makan nasi goreng. Jadi kalau bisa pesen nasi goreng itu bahagia sekali dia. Sebab orang tuanya asalnya Suriname, saudara. Mungkin ada darah Jawonya, saya nggak tahu. Begitu selesai saya juga balik, tidur, pagi seharian sampai sore, lumayan. Saya kalau bisa tidur sekian jam itu sesuatu yang mewah buat hidup saya. Kadang-kadang nggak bisa seperti itu. Well anyway, pagi-pagi sambil saya rebahan, saya berdoa, saya bilang Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan batu putih. Saya nggak lagi mikir rumah sakit, lagi nggak pengen mikir. Kalau itu sudah proyek 9 bulan sampai setahun berhenti, sudah nggak pengen lagi saya menoleh ke tempat itu. Passion di hati saya sepertinya hilang. Lalu kemudian saya mulai berdoa, Tuhan apa yang kau mau? Tiba-tiba dia muncul sesuatu. Roh Kudus berkata begini, nak, kemarin kan kalian cerita tentang batu putih. Itu ada di Alkitab loh, nak. Pelajari. Nah, saya berpikir, oh aku diajari Tuhan lagi nih. Siapa tahu kelak-kelak Tuhan suruh aku sharing ini. Saya buka kitab Wahyu, saya tahu itu batu putih ada di kitab Wahyu.
Dan sebetulnya orang pertama yang pernah khotbah batu putih adalah Pak Yusak. Dia pernah diberi Tuhan 9 batu putih. Saudara, apa yang terjadi? Saya mulai buka Alkitab saya mulai lihat segala sesuatunya. Saya bilang, Tuhan tuntun aku, yang mana yang Engkau ingin aku belajar. Saudara, saya mau ajak Anda membaca beberapa ayat, supaya ini sebagai dasar buat kita mengerti. Yang pertama, mari kita lihat di Mazmur 119 ayat yang ke-130. Alkitab mengatakan, bila tersingkap, Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dibanding dengan hikmat Tuhan, kita ini orang bodoh. Bedanya apa? Sok pinter kita, saudara. Teruskan lagi ya, kita lihat apa yang kemudian Tuhan mau katakan lebih jauh. Menarik sekali apa yang kemudian Tuhan sebetulnya sedang mau kerjakan. Nah, ketika saya membaca akan ayat-ayat itu, saudara, apa yang kemudian terjadi? Ini yang di luar pengertian saya sebetulnya. Saya mulai membaca kitab Wahyu, dan ketika saya membaca kitab Wahyu, apa yang kemudian Tuhan tunjukkan? Ajaib sekali. Dia mulai bicara tentang yang namanya jemaat Pergamus. Di rumah nanti tolong Anda baca yang namanya jemaat Pergamus. Karena ini penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, apa yang hebat sebetulnya dari yang namanya jemaat Pergamus? Ini sesuatu yang menurut saya banyak orang Kristen tidak mengerti. Di situ kalau Anda perhatikan, dalam jemaat itu jelas sekali kelihatan bahwa yang namanya jemaat Pergamus, begitu dikatakan dia menang, maka aku akan memberikan kepadanya mana yang tersembunyi, dan yang kedua adalah batu putih. Nanti Rabu saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, pada waktu saya membaca itu Roh Kudus berkata, nak, pelajari jemaat Pergamus. Saudara, ini yang kemudian mengagetkan saya. Dan membuat akhirnya saya sadar, saya melakukan sesuatu apa yang sebetulnya Tuhan tidak suka. Jemaat Pergamus itu, kota Pergamus terutama, maaf bukan jemaatnya, kota Pergamus, itu kota yang menyembah satu dewa tertentu. Namanya Asklepios. Nah, dewa Asklepios ini adalah dewa kesembuhan. Dikenal sebagai dewa yang menyembuhkan, suka menyembuhkan. Nah, Asklepios dibuatkan kuil. Dan bentuk dari dewa Asklepios adalah ular. Saudara, kalau Anda berurusan dengan hal-hal medik, maka Anda melihat simbolnya seringkali apa? Ular. Yang orang Kristen berkata, oh itu kan ularnya Musa. Ya, Anda rohanikan boleh. Tapi sebetulnya semua ilmu pengetahuan dan budaya modern tidak pernah berakar pada budaya Ibrani, tapi lebih kepada Yunani sebetulnya. Makanya setiap dokter yang lulus seluruh dunia, sumpah yang mereka ucapkan adalah sumpah daripada dokter terkenal di Yunani abad-abad lalu. Namanya Hippocrates. Sampai hari ini itu berlaku. Jadi ularnya itu bukan ular Musa, bukan. Itu dari kembali ke zaman Yunani, namanya Asklepios. Itu merupakan dewa kesembuhan. Yang membuat saya kaget adalah fakta ini, saudara. Mereka orang-orang Pergamus membangun kuil. Itu kuil untuk memuja Asklepios. Nah, kalau ada orang yang sakit, orang itu harus bermalam di kuil itu untuk mendapatkan kesembuhan. Sebetulnya rumah sakit hari ini sama enggak? Kalau Anda sakit, Anda mesti di rumah sakit. Nginep beberapa hari.
Nah, jangan salah mengerti, saya tidak sedang menentang rumah sakit yang sekarang. Saya hanya cerita apa yang Tuhan mau kami lakukan, kita lakukan. Sesuatu yang berbeda. Nah, kalau orang sakit, maka dibawa masuk ke kuil Asklepios itu. Dan dia akan tidur beberapa hari. Menurut kepercayaan, kalau si dewa kesembuhan ini suka dan mau, maka akan terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, orang-orang tertentu atau semuanya mendapat mimpi. Mimpi disentuh atau mimpi diberi resep. Diperintahkan makan ini atau minum ini, terus dia pulang, dia kerjakan, katanya sembuh. Yang lebih serem adalah, kalau saat-saat tertentu, itu ada wujud ular atau makhluk aneh, akan ngelewatin badan orang yang sakit itu, dan kalau dilewati oleh makhluk itu, maka sembuh. Karena mereka percaya dewa yang melakukannya. Saudara, pada waktu saya membaca itu saya kaget, lompat di roh saya. Saya berkata, ini yang tidak boleh. Dan Tuhan berkata hari itu, nak, jangan bangun kuil lagi. Saya syok. Saya bilang, Tuhan, apa bedanya? Dan dia berkata begini, orang Yahudi punya kuil yang mirip. Walaupun bentuknya bukan bangunan, bentuknya kolam, namanya kolam Bethesda. Nah, saya tidak berkata, oh ada apa itu gereja Bethesda, berarti salah. Jangan juga begitu ya saudara. Ingat loh, ini revelation buat saya. Saya harap buat Anda. Di kolam Bethesda itu ada sejumlah besar orang sakit. Dan percayalah, sebagian besar mereka nginep di situ. Bedanya, mereka tidak menunggu ular, mereka menunggu malaikat. Karena Alkitab mengatakan, sewaktu-waktu ada malaikat datang menggoncangkan air itu, dan siapapun yang masuk pertama, yang kedua nggak dianggap. Yang pertama, apapun juga penyakitnya akan apa? Sembuh. Nah, satu hari Yesus datang ke tempat itu. Dan dia datang tidak membawa brosur, berkata, hei saudara-saudara, Anda nginep di sini sudah berapa lama, tidak sembuh kan? Saya punya rumah sakit, Yesus dari Nazaret. Dia bagi brosur. Silahkan coba pengobatan kami, terapi terbaru. Semalam cuma 50.000. Kami menerima juga dari BPJS, boleh daftar. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan berbuat yang sama? Dia akan perlu kamar yang besar, dia tampungi semua orang sakit. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, apakah Yesusmu melakukan itu? Dia datang ke tempat itu dan dia melihat ada orang yang sudah 38 tahun sakit. Dan Tuhan berkata, Alkitab mengatakan Yesus tahu dia sudah lama dalam keadaan seperti itu. Dan puji Tuhan, dia tidak membagi kartu nama. Jesus Medical Center menerima segala macam asuransi kesehatan dan BPJS tadi. Dia melihat orang yang sudah lama di situ dan dia bertanya, maukah engkau sembuh? Dan hari itu juga orang itu sembuh. Dan Tuhan berkata, kalau engkau membangun sesuatu dan engkau berpikir dalam benakmu, ini rumah sakit. Itu dari bahasa Belanda, tahu nggak saudara? Ziekenhuis namanya. Rumah dari orang-orang sakit. Sembuhnya entah kapan, wong Ziekenhuis. Kalau engkau berpikir engkau membangun yang sama, dan engkau membayangkan akan penuh tiap keranjangnya dengan orang-orang seperti itu, apa bedanya dengan tempel itu?
Sejujurnya itu mengagetkan saya. Saya terus terang nih, hari-hari ini sedang terus belajar. Bantu doa kalau Tuhan izinkan Kamis ini saya kumpulkan semua dokter kami. Karena tiba-tiba tadi pagi dalam perjalanan dari Semarang ke Jakarta, Tuhan ngomong lagi. Nanti ajari mereka tentang tali perak. Anda tahu nggak, setiap Anda itu ada tali peraknya. Kalau ini putus, mati. Terus Tuhan ngajari, nih kematian itu seperti ini. Kenapa ini, kenapa ini. Saya kaget sekali. Sekarang Pak khotbahnya, jangan ngatur Tuhan. Mau saya yang ini belum selesai. Tapi tiba-tiba dia berkata ada cara baru nak. Jangan lagi bilang itu rumah sakit. Sekarang kita beri nama Miracle Healing Center. No more rumah sakit. Dan Tuhan ingatkan saya seorang dokter sudah almarhum di Surabaya. Dia dokter umum biasa. Sudah senior, sekarang sudah almarhum. Orangnya rendah hati sekali. Saya masih ingat zaman itu saya baru menikah. Umur baru 26, 27. Setiap kali dia dengar saya datang di Surabaya, maka dia akan ikut kebaktian di tempat saya itu ada. Dia duduk paling depan, bawa catatan, dia nyatetin. Selesai khotbah, dia pamit dulu. Petrus, om pulang dulu ya, ditunggu pasien, dia pulang. Kemarin ada orang Surabaya cerita dengan saya. Anda tahu yang dia buat? Ruang prakteknya itu tempat tidurnya bukan satu. Ini bukan rumah sakit loh saudara. Ruang praktek dokter umum biasa. Kira-kira nih ya, ranjangnya 15. Sebab kalau pasien nunggu di luar duduk gini berat dan terlalu penuh. Sekali dipanggil 15. Tidurin. Terus didatangi satu persatu tanpa asisten. Senyum khasnya seperti orang tua baik. Pegang tangannya, tumpangi tangan di kepalanya. Senyum dia tanya, kenapa kamu? Ini dok saya gini-gini. Ya, nanti saya periksa. Tapi kamu ini kelihatannya bukan sakit, stres, nangis. Dokter kok tahu? Ya Tuhan beritahu saya. Oh gitu ya dokter ya. Ngomong, bertobat terima Yesus. Lalu kemudian yang diperiksa, oh mana nggak ada kok. Oh sudah hilang ya? Hilang. Terus gimana? Yang bayar sekarang sama saya. Mosok gratis? Tetap bayarlah. Pindah satunya. Periksa begini. Kalau sakit biasa ya dia tentu akan dia doain, tak doain ya. Kamu ke gereja mana? Setia nggak kamu? Tumpangi tangan. Kamu perlu Roh Kudus tahu nggak? Bayangin. Dokter umum. Nanti ketemu yang lain. Wah, dia ngerti ini. Kamu suka ke tempat-tempat keramat ya? Lo kok tahu? Loh, orang kalau melayani pelepasan kan itu ada bau. Setan tuh punya bau tahu nggak saudara? Nggak enak, amis. Itu keluar baunya. Ngerti aja langsung. Ini kamu tak panggil temanku ya. Ini bukan penyakit biasa ini. Tak obati percuma. Tahu nggak ada nama Tuhan. Di zaman itu teknologi belum terlalu hebat. Terus dikenalkan temannya ini Pak tolong ini. Ini yang disuruh biasa melayani pelepasan sudah pulang juga ke rumah Bapak. Dikirim alamatnya ini ya. Pelepasan. Bus waras. Terima Yesus. Loh. Mungkin nggak saudara? Mungkin. Jadi yang diandalkan, nah ini saya ngomong maaf nih sebelumnya. Teman-teman medis itu kalau saya cerita mujizat, tersinggung sudah. Sana nggak usah pakai dokter. Kenapa tersinggung?
Loh, kalau Anda naik sepeda, saya ganti mobil kok tersinggung itu gimana? Kecuali Anda presiden goes seluruh dunia dan akhirat. Yang tidak mengerti nggak usah mengerti. Tapi itu kan diberi kelengkapan toh. Ini saya ngomong terus terang ya saudara. Dua mahasiswa kedokteran kuliah di kampus yang sama, tiap hari masuk tidak pernah bolos, lulus sama-sama, nilainya sama-sama 9 katakanlah. Kalau mereka praktek, hasilnya sama atau beda? Beda. Ada yang begitu megang sembuh. Orang berkata apa? Wih, tangan dingin. Bukan karena tangannya lagi dingin, bukan. Itu artinya apa? Dia punya karunia. Ngerti nggak saudara? Nah yang satu ini, dari belajar. Sama seperti orang main musik, tanya Bu Ripkah. Ada yang belajar musik karena memang belajar. Ada yang bakat. Anda tahu Leo? Belajar dari mana? Enggak ada. Dengar-dengar dulu sering ngamen. Tapi itu bakat, gift, karunia. Beda enggak? Beda. Nah, ajaibnya di dalam Yesus, Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Di antaranya, kamu akan meletakkan tanganmu pada orang sakit dan orang itu akan. Nah Anda dan saya kan nggak bisa praktek toh, buka praktek. Misalnya Pak Steve Alfa di Bekasi, buka praktek Steve Alfa. Anda dokter di bidang apa? Kelahiran. Loh dia nggak nipu, lahir apa Pak? Lahir baru. Beda kan? Tapi dia nggak boleh praktek. Dokter yang boleh praktek. Seandainya semua dokter kita, anak-anak Tuhan, beroperasi dengan karunia seperti itu, bisa nggak menurut saudara? Bisa. Saya ini di benak saya ini ya saudara. Nanti mau tak buat itu ruang praktek dokter itu. Datang orang lumpuh. Dok saya lumpuh. Oh lumpuh. Ada TV gede di sini. Di komputernya itu penuh dengan klip-klip kesembuhan ilahi. Dari Benny Hinn, dari siapa Afrika itu? TB Joshua. Segala macam lah. Petrus Agung juga dimasukkan di situ. Ada daftarnya, lumpuh jalan. Oh kamu lumpuh, tak tunjukin ya. Klik, nonton bareng. 3 menit. Apa yang terjadi saudara? Seringkali di manusia kita berkata, ya sudah, lupa mesti pakai kursi roda. Tapi bagaimana kalau dia ditunjukkan sesuatu? Bisa loh begini. Itu ya pengharapan di sini gede. Kalau imannya naik, dia berkata, ya sudah, lompat, boom, selesai. Karena ini psikologis ya. Anda kalau sakit, baru duduk di ruang pasien, 30% sudah sembuh. Masuk ruang perawatan, 60% sembuh. Bayar, nah, baru sisanya. Berarti begitu banyak hal yang di luar fisik. Belum yang Alkitab berkata penyakit karena kuasa gelap. Mau diobati pakai apa? Dan kalau sudah ngomong kuasa gelap, yang bisa ngalahkan cuma satu. Nama siapa? Yesus. Dan tiba-tiba dia berkata, apa kamu mau bangun tempel lagi? Buat sesuatu yang berbeda. Saya tahu ini butuh waktu. Merubah mindset. Tapi saya percaya, kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Saya percaya kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Saudara,
Itu yang Tuhan katakan hari Sabtu pagi yang lalu. Dan kemudian Sabtu sore, Brother John datang ke gereja. Saya berkata, Brother John, ini revelation baru. Dia antusias, coba cerita ke saya. Begitu saya cerita, dia berkata, rohku berkata, itu Tuhan. Dia khotbah, dia berkata, dia ngomong pribadi ke saya dulu, dia bilang, Pastor, aku langsung lihat sesuatu. Bangun tower. Bukan menara doa, but praise tower. 24 jam. Isinya orang gantian nyembah memuji Tuhan. Bawahnya orang-orang sakit dilayani. Begitu orang itu ngalami mujizat, peniup sofarmu teriak di atas, tiup sofar. Tanda Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan tiba-tiba semua, satu teman saya berkata, Pak, tolong buatin juga nanti kolam pentahiran. Yang nggak sembuh-sembuh, celup 70 kali, Pak. Karena banyak orang juga perlu dilepaskan dan ditahirkan. Ada banyak hal. Dan Tuhan berkata, tidak ada, nak. Ada banyak hamba-hambaku juga bangun rumah sakit, sama seperti yang lain. Buat yang berbeda, supaya namaku dipermuliakan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, bulan ini kami akan mulai lagi selesaikan Miracle Healing Center. Saya hanya berkata, Tuhan, aku butuh duit, tapi aku sudah ngerti yang kau mau, I'll do it. Dan Tuhan berkata, just do it, maka duit akan datang, saudara. Amen. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi saya tahu akan jadi sesuatu yang ajaib. Sebab tidak semua penyakit itu karena soal-soal yang bisa difahami. Baca di Alkitab, ada orang-orang yang sakit karena pekerjaan kuasa gelap. Kalau nggak ditengking, nggak ada gunanya. Ada orang-orang yang sakit karena sakit hati. Wong sakitnya di sini kok suntiknya di sini. Ngerti nggak, saudara? Saya harap Anda memahami. Tapi ini kayak hari baru. Buat saya bilang, Tuhan, wow. Saya masih harus belajar, saya masih harus bicara dengan teman-teman tim dokter dan perawat. Tapi saya lihat sesuatu yang berbeda sedang Tuhan buat di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Dan itu yang Tuhan berkata, aku bicara kepadamu batu putih. Nggak sengaja loh, saudara. Dan setelah pengalaman ini lewat, saya ngerenung di hati, saya bilang, Tuhan, kenapa nggak dulu cerita sih? Dia bilang, seorang sahabat tahu apa yang aku perbuat, tahu apa yang aku mau dan aku tidak suka. Kan butuh waktu lama, Tuhan. Tidak ada orang belajar dengan terlalu cepat dalam semua hal. Belajar, nak. Tanda bahwa kamu tidak pernah cukup untuk selalu kenal aku. Karena mengenal aku itu sangat luas. Tapi itu luar biasa. Saudara, saya belajar, sekarang saya berkata, ya sih. Ada sesuatu yang aneh. Dan Tuhan ingatkan, berkali-kali kita buat KKR kesembuhan. Itu real, orang disembuhkan. Kenapa tidak semakin banyak anak Tuhan buat sesuatu yang Tuhan suka dan melakukan seperti yang Dia mau? Itu akan membawa perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, ayo lakukan
apa yang dia suka dan tinggalkan apa yang dia tidak suka. Dan buat saya ini hari-hari yang sangat ajaib. Tuhan itu ngajari bagaimana berdiri untuk membela, mempertahankan destiny orang. Alkitab berkata iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia bisa ambil umur manusia. Bisa. Dia bisa ambil destiny manusia. Bisa. Bayangin kalau kita punya dokter-dokter dengan otoritas Tuhan. Saya pernah lihat seorang dokter, di ruang prakteknya ada lukisan. Dia lagi main catur dengan tengkorak. Dan di sebelahnya ada orang berbaring sakit. Dia sedang berkata, aku berjuang demi orang ini, supaya jangan lu ambil. Kalau tidak dengan kuasa Tuhan, mana mungkin. Amen, saudara. Di Semarang itu ada dokter anak, sampai mungkin dokter lain itu marah. Yang datang itu, dari sejak anak sampai dia opa-opa ke situ, saudara. Antriannya panjang. Orang berkata apa? Tangan dingin. Saya berkata apa? Gift, karunia. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, itu akan jadi sesuatu yang ajaib. Bantu doa ya, supaya semua yang Tuhan beri itu utuh. Tadi pagi saya cerita sama Bu I. Nah itu apanya saya bilang. Kurang lebih. Oh cuma wak. Terus dia bilang, kamu tuh lumayan ya. Lumayan. Hineni ya saya ini, hineni. Lumayan apanya, 9 bulan berhenti. Kenapa Bapak sharing ini? Supaya Anda tahu nobody's perfect. Dan kita sedang belajar mencapai apa yang Tuhan mau. Saudara, sebelum kita selesai, saya mau tunjukkan klip. Ini sebagian dari gereja yang kita bantu. Dan sebagian sudah selesai, sebagian belum. Bantu doa supaya terus bekerja dengan ajaib. Kita akan lanjutkan sampai akhir tahun kalau Tuhan kehendaki. Dan bantu doa Miracle Healing Center. Dibangun, dilanjutkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Boleh matikan lampu sebagian. Ini sebagai report apa yang kita buat dalam beberapa bulan yang sudah lewat. Terima kasih. Now is the time for us to rise higher than ever.
Saya Pendeta Wahyudi dari Gereja Baptis Teluk Kesari sangat mengucap terima kasih kepada Gereja GKI Stadium yang telah ada kerjasama yang baik, di mana telah mendukung dalam pelayanan untuk kelanjutan renovasi pastori Gereja Baptis Teluk Kesari. Kami sangat bersyukur oleh karena beban pergumulan kami terhadap apa yang kami programkan buat gereja ini mendapatkan bantuan dan dukungan dari saudara-saudara yang mengasihi Tuhan melalui taburannya buat pembayaran pastori kepada kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyampaikan apa-apa, hanya sekedar ucapan terima kasih, syukur kami kepada Tuhan bahwa Tuhan memakai keluarga GKI di kerajaan untuk menjadi saluran berkat. Ya, saya Pendeta Harim Biono, Gembala Sidang Gereja Rehobot Semarang Manyaran, menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan renovasi gereja kami yang mana kami sudah gumuli selama 3,5 tahun. Kami kerocokan dan kebanjiran jika hujan, tetapi lewat pertolongan anak-anak Tuhan khususnya gereja GKI Holy Stadium, kami selaku hamba Tuhan gak bisa membalas apa-apa selain daripada doa kami. Kiranya pelayanan Bapak Petrus beserta dengan tim yang ada diberkati Tuhan. Sebetulnya prinsipnya sama. Anda nabur, Anda nuai. Kita bantu sekian banyak gereja menyelesaikan, dan semua mereka itu sebenarnya banyak kerja sedikit berhenti. Saya nggak berkata bahwa semua punya kesalahan seperti yang saya buat. Tapi Tuhan berkata, tolongi nak. Dan begitu kita kerja, kita tolongi, di tengah-tengah kita tolongi itu, Tuhan buka apa yang salah selama ini. Dan terbuka, saya percaya akan jalan lagi. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kita bantu orang lain, selesaikan, Tuhan akan selesaikan milik kita. Amen. Amen, saudara. Semalam ini saya mau ajak Anda buat beri taburan supaya jadi berkat yang ajaib buat makin banyak orang. Mari berdoa, tanya Tuhan, taburan misiku ini berapa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami lakukan dalam nama Yesus. Amin. Mari beri yang terbaik, tidak ada paksaan, Anda tidak tergerak, tidak masalah. Tapi kalau Anda mau transfer ke akun yang di depan ini, mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bawa korban saudara, jangan pulang sebelum kita ucapkan blessing buat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kami hadapkan semua korban kami ini Tuhan. Sungguh berlaku yang kami tabur akan kami tuai. Beri hati ini mengenal akan kehendak-Mu Tuhan. Sebab Engkau berkata, Engkau tidak memanggil kami lagi hamba, tapi Engkau memanggil kami sahabat. Tuhan, buat roh kami terus mengerti apa yang Tuhan inginkan. Korban ini berkenan di hadapan Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Siapkan kami untuk esok, dan terutama Rabu kami terima batu putih daripada-Mu. Kami tahu kami terima kemenangan yang luar biasa. Kami pulang dengan berkat yang terbaik, kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal di hidup kami. Malam ini